Untuk video selanjutnya ya, kita akan cek beberapa saham pilihan. Yang pertama kita akan cek dulu saham MDKA ya, udah lama kita nggak cek. Makanya kita cek untuk hari ini saham MDKA sih secara teknikal masih konsolidasi ya untuk hari ini secara keseluruhan di minus 0,72%, close-nya di 4130 tadi sempat turun sampai ke level 4060, cuman ditarik naik lagi. Kalau lihat candlenya sini perlawan ke atas lumayan kuat walaupun nggak kuat-kuat banget. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana di saham MDKA. Untuk MDKA ya untuk hari ini tanggal 13 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng yang net buy sama net sell ini hampir balance, jadi belum ada yang akumulasi. Untuk hari ini aslinya di saham MDKA, aslinya ya bentar, aslinya di saham MDKA hari ini MDKA untuk aslinya net buy 5M aja. Dan kalau kita cek dari tanggal sini ya ketika konsolidasi itu atau setelah breakout aja tanggal 28 Maret, dari tanggal 28 untuk MDKA ini 28 Maret aslinya net buy 20,6M. Jadi untuk aslinya net buy cuman nggak terlalu banyak ya. Kira-kira untuk besok gimana untuk saham MDKA? Kalau kita cek untuk transaksi hari ini sih ada kemungkinan untuk besok masih akan konsolidasi dulu ya. Untuk soalnya untuk hari ini ya ini kita bisa lihat bareng-bareng yang masuk paling banyak itu ZPYU dan ZP-nya YU ini asing ya. Ternyata untuk asing hari untuk saham MDKA itu transaksi hari ini didominasi oleh asing. Untuk lokalnya sih nggak terlalu ramai. Untuk lokalnya malah distribusi ini si NI ya, NI versi lokal jualan 15,3M dan aslinya yang jualan itu AK, AGBK dan yang masuk ZP, YO, RE. Kemungkinan untuk besok sih menurut saya untuk saham MDK masih akan konsolidasi dulu di range area ini aja. Kalaupun mau entry bagusnya sih mungkin di bawah 4010 ya, di bawah 4000. Mungkin kalau mau entry bagusnya di range area itu untuk level saat ini. Untuk area resistennya masih di sini 4280, yang 4300 lah ya. 4300 sampai 4280 di range area itu. Oke, itu untuk saham MDKA menurut saya untuk besok masih konsolidasi. Kalaupun mau entry bagusnya ya di bawah 4000 ya, di range area 3930 sampai 4000. Mungkin area situ kalau bagusnya buat entry di saham MDKA. Cuman kembali lagi disclaimer dan untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham SMGR yang udah beberapa hari ini kita nggak cek. Untuk saham SMGR ternyata untuk hari ini turun ya, turun 1,61% ke level 6100. Konsolidasi di bawah ya. Untuk saham SMGR ini sempat turun cukup dalam ini pas tanggal 5 April ya, ini naik-naik cuman habis itu turun lagi. Untuk hari ini kira-kira gimana untuk besok untuk SMGR ya. Untuk SMGR hari ini secara keseluruhan dulu nggak terlalu lebih banyak yang jual, malahan didistribusi oleh LG net sell 6,3M. Selain LG yang jualan ZPOD dan yang masuk itu BKCCAK. Yang masuk ini broker-broker asing loh padahal ya. Untuk AKBK nya versi asing yang masuk, ZPYU juga asing jualan sih, jadi sebagian asing masuk sebagian jualan. Untuk SMGR hari ini aslinya net buy dari tanggal 28, net buy 81 net buy kalau dari tanggal 28 Maret. Untuk hari ini aslinya net buy 3,9M aja ya. Jadi kemungkinan untuk besok gimana menurut saya sih harganya mungkin masih akan konsolidasi dulu di bawah. Selama konsolidasi di area sini nih aslinya nggak banyak distribusi, malah sebagian masih entry. Mungkin kalau mau spekulasi buy ya bisa pertimbangan dekat-dekat 5.850 ya. Cuman kembali lagi disclaimer, kayak sih nggak jebol di bawah ini, semoga nggak jebol di bawah ini 5.850. Soalnya kalau sampai jebol di bawah itu ya agak ngeri sih untuk SMGR. Cuma di level saat ini sih kalau tujuannya buat invest ya lumayan menarik ya, walaupun untuk valuasinya ya nggak murah-murah banget sih. Cuman untuk kelas SMGR di harga saat ini sebenarnya cukup menarik buat dikoleksi. Oke, itu saham SMGR sabar aja, semoga aja ya nunggu momen buat dinaikin ya. Ada isu apa gimana, mungkin kalau apa ya suku bunganya bisa turun kayak untuk suku bunga BI ini. Soalnya untuk sektor semen kalau ya
kita ikuti aja pergerakannya ya. Mungkin untuk besok lihat transaksi hari ini kayaknya masih akan konsolidasi dulu di bawah. Ya mungkin kalau turun support terdekatnya di 6.000 ya, semoga aja nggak jebol di bawah itu. Kalau sampai jebol di bawah itu dan ya sebenarnya kesempatan buat entry sih ya di antara 5.850 sampai 6.000 kalau mau invest ya. Ini tujuannya untuk invest, bukan untuk trading. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing dan bisa pasang antisipasi. Kalau mau pasang antisipasi di bawah 5.860 mungkin disesuaikan aja, bisa di 5.800 atau ya disesuaikan aja. Oke, itu untuk saham SMGR. Menurut saya kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan untuk besok masih konsolidasi di bawah ya. Hari ini juga nggak terlalu ramai, malah cenderung lebih banyak yang jualan. Jadi ada kemungkinan merah dulu di awal market. Kalau cenderung sepi ya, target penurunan untuk saham SMGR bisa ke 6.000 untuk besok. Kalau sampai jebol di bawah itu ya bisa nunggu di area 5.850. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini juga turun ya, malah jebol support. Ini close-nya di 1720. Setelah technical untuk support tertekannya ada di level 1690. Coba kalau kita cek untuk transaksinya BRIS hari ini apakah disesuai dengan distribusi. BRIS hari ini tanggal 13 secara keseluruhan sih lebih banyak yang jualan ya. Yang jualan itu PD, KZAK, dan untuk aslinya net. Baik, lo ada sesi variasi yang hari ini masuk 5M ya, 5M ini. Jadi untuk asingnya di saham BRIS hari ini net buy 5,2M ya. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau lihat candlenya sini perlawanan ke bawah, supply-nya itu cukup kuat ya, supply-nya, jadi supply-nya lumayan kuat. Untuk support tertekannya bisa perhatikan saya area sini. Kalau besok masih turun, kalau lihat candlenya sih ada kemungkinan masih turun ya. Setelah broker saham ini tadi juga lebih banyak jualan, jadi bisa tunggu aja di range di dekat-dekat 1690 ya, mungkin di dekat area sini kalau ada yang jaga harga. Kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangan dekat-dekat area sini. Kalau sampai jebol di bawah itu mending jangan buru-buru entry, bisa nunggu lebih dalam lagi di 1650. Ini support yang lumayan kuat sih untuk saham BRIS. Oke, itu saham BRIS perhatikan saya dua level ini kalau besok masih merah, tapi kalau langsung naik resisten terdekannya ada di 1740 untuk level saat ini. Oke, itu saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham Arto yang udah lama juga kita nggak cek dan harganya masih di sini-sini aja di bawah, konsolidasi terus di area bawah ya, dekat-dekat area supportnya. Supportnya secara Fibonacci ada di 2150-an ya. Ya, semoga aja nggak jebol di bawah ini. Soalnya kalau sampai jebol di bawah itu biasanya itu saham Arto ke 1100-an. Saya semoga aja nggak jebol. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham Arto. Untuk saham BRIS itu nggak terlalu ramai ya untuk hari ini. Untuk saham Arto juga cenderung sepi. Aslinya net sell 4,5M lagi, nggak terlalu fluktuatif. Frekuensinya cuma 2300-an untuk sekelas Arto, jadi hitungannya belum ramai ya. Atau untuk hari ini tanggal 13 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng untuk nilai evaluasinya nggak banyak gede-gede banget. Secara keseluruhan AK, LG net sell, dan yang masuk itu YU net buy 4,6 ya. Untuk AK CC ini versi lokal, jadi lokalnya terus jualan di saham Arto. Ya, kayaknya sih untuk besok harganya masih akan konsolidasi di dekat-dekat area supportnya 2165. Perhatikan saya level ini kalau mau entry. Mungkin kalau sampai turun jebol di bawah itu, tapi ada yang jaga harga di range area 2100 sampai 2150. Kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangan area situ ya. Kayaknya sih kalau sekali digerak untuk saham Arto itu ya bisa lumayan tinggi untuk kenaikannya. Bisa jadi puluhan persennya, kita ikut aja pergerakannya. Oke, itu saham Arto kita tunggu aja mulai raminya kapan, cuman nggak tahu ya, nggak tahu kapannya itu, nggak tahu. Oke, itu saham Arto sahabat aja yang nyangkut di atas kalau tetap masih mau hold ya. Mungkin buat teman-teman yang tahu informasi ada sentimen apa untuk bank digital kira-kira di tahun ini supaya jadi bahan buat goreng saham-saham bank digital yang sebelumnya itu udah naik cukup tinggi. Oke, itu saham Arto. Kemudian untuk besok kalau menurut saya sih untuk harganya masih akan konsolidasi mendekati area supportnya 2160 sampai 2100. Oke, untuk saham Arto semoga aja nggak jebol di bawah 2100 ya. Kalau sampai jebol agak ngeri untuk saham Arto, bisa turun lagi lebih dalam. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham NCKL ya. NCKL yang hari ini juga naik. Ini belum lama IPO, baru kemarin ya. Hari ini naik
ya, ya seperti prediksi kemarin ya, naiknya itu nggak tinggi-tinggi banget, soalnya yang floating di market maksudnya nilai valuasinya di hari pertama IPO itu cukup gede ya, 800-an M. Kemarin untuk hari ini gimana? Hari ini secara keseluruhan di surplus 3% lebih ke level 1345. Kalau kita cek untuk IF-nya gimana di saham NCKL ya, untuk hari ini secara keseluruhan IF masih net buy 26,7 ya, masih diakumulai IF, tapi untuk IF-nya hari ini cenderung scalping trading, valuasinya 260, cuman net buy-nya 26,7 M aja, jadi cenderung trading untuk IF di saham NCKL hari ini. Untuk aslinya net sell 11,9 dan untuk valuasinya lebih ramai yang kemarin, jadi nggak terlalu fluktuatif untuk hari ini, lebih fluktuatif yang kemarin ya, hitungannya masih ramai sih, cuman lebih ramai hari pertama IPO. Kalau lihat transaksi hari ini sih secara keseluruhan lebih banyak yang masuk, jadi masih ada kemungkinan naik walaupun nggak tinggi banget ya. Jadi MGCP-nya net sell kayaknya untuk besok, EF net P26, AVGB-nya di 1345 floating 1345 pas di harga penutupan ya. Jadi untuk IF hari ini jaga harga di saham NCKL ya. BEP untuk hari ini nggak floating profit, nggak floating loss, mudah-mudahan besok masih bisa hijau aja. Kalaupun buat teman-teman yang mau entry di saham NCKL ini ya, kalau sekiranya nggak sesuai prediksi ya bisa pertimbangan buat keluar aja ya, takutnya di saham-saham yang baru IPO ini kan walaupun ada yang nampung tapi sekali turun ya bisa jadi naiknya harus sabar ya, nunggu beberapa hari atau minggu bulan ke depan. Oke, itu tuh saham NCKL. Kalau menurut saya untuk besok masih ada kemungkinan naik walaupun nggak tinggi-tinggi banget, kalau nggak naik paling akan konsolidasi. Oke, itu tuh saham NCKL ya. Oke, kemungkinan untuk besok kalau naik nggak tinggi-tinggi banget. Target kenaikannya ke berapa? Soalnya untuk hari ini market maker utamanya IF ya, dan untuk IF-nya masih BEP aja untuk hari ini. Coba kalau kita cek dari kemarin untuk AVG-nya IF di level kemarin untuk AVG-nya IF di level 1297, floating profit 129. Oh, lumayan ya floating profitnya di sini 97. Berarti floating profitnya sekitar 45 poin. Jadi ya buat patokan kalaupun turun untuk supportnya di area sini ya, 13.300 lah ya, 1300 1295 itu buat patokan area support terdekat untuk NCKL di area sini. Kalaupun turun cuma nggak jebol di bawah itu masih ada kemungkinan naik. Mungkin seperti itu aja untuk saham NCKL ya, tetap disclaimer kalau mau entry ya fokusnya dekat-dekat area sini untuk saat ini. Cuman ya ini karena saham baru IPO jadi nggak menutup kemungkinan besok bisa digoreng, cuman kayaknya nggak tinggi-tinggi banget, soalnya yang floating di market untuk lembar sahamnya ya, yang di publik itu yang floating di market udah lumayan banyak beredar. Oke, untuk saham NCKL selanjutnya kita cek saham NICL ya, NICL. Nah, NICL ini yang udah agak lama listing dan untuk harganya sudah turun lumayan dalam koreksi. Untuk hari ini close-nya di ARB ya, untuk saham NICL ini apakah ada yang nampung atau enggak. Setelah teknikal berhasil break dan di bawah supportnya 2292. Untuk level saat ini support selanjutnya untuk saham NCKL kalau besok masih turun ke 267. Coba kalau kita cek apakah ada yang nampung NICL. Untuk NICL hari ini tanggal 13 secara keseluruhan dulu, padahal cuma distribusi 1,1 M loh. Untuk GR udah bikin ARB untuk saham NICL ini, dan yang nampung MG loh, MG net B439, dan untuk MCC nggak terlalu gede untuk valuasi, jadi nggak ada jaminan besok langsung ngangkat naik. Sebenarnya market maker utamanya hari ini di saham NICL ini net buy loh, YPCC net buy. Coba kalau kita cek yang nanti harga over berapa. Ini market capnya nggak terlalu gede ya, jadi buat teman-teman kalaupun mau entry buat spekulasi buy trading copet-copet di saham NICL ini jangan pakai duit banyak-banyak banget. Untuk yang nanti di harga overnya ada 26.000 lot, jadi kayaknya sih masih ada kemungkinan open gap bawah. Kalaupun open di harga RB kayaknya karena hari ini distribusinya nggak terlalu gede, kayaknya sih ada kemungkinan technical rebound ya. Coba kalau kita hitung
Kalau besok open di harga LB, kalau open di harga ARB ya, kalau enggak ya enggak 142, kok 142 kelasnya 286. Kalau besok ARB untuk saham NICL ya, untuk saham NICL ini di 266 ya, di pas di area support ya, kayaknya sih besok akan open di ya bisa pertimbangan area sini kalau mau entry untuk besok NICL ya. 266 268 kayaknya sini pas juga di area support, jadi sepertinya ini juga support kuatnya di area sini 2-3 kali gagal breakdown ya, kayaknya sih akan mantul naik terjadi technical rebound paling enggak di area sini. Bisa pertimbangan area sini kalau mau copet-copet ya, cuman jangan pakai duit gede-gede takutnya nggak diangkat naik. Cuman kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di time masing-masing. Skenario ada kemudian di awal market open gap bawah, bisa sedikit koreksi turun dulu mendekati area support, habis itu ditarik naik. Kita lihat saja besok untuk resistennya di level tadi ada di 292, untuk supportnya ya masih di 266 268. Perhatikan aja trend ada ini kalau mau entry besok di NICL. Oke, itu saham NICL. Selanjutnya kita cek saham SAGE ARB juga untuk hari ini ya. Jadi untuk hari ini walaupun tadi sempat naik ya, langsung dibanding turun ARB ya, nggak heran sih. Kok nggak heran? Coba kalau kita cek ya untuk SAGE gimana untuk hari ini, apakah ada yang nampung? Karena kemarin naik itu ya nggak banyak-banyak banget ya akumulasi. Untuk hari ini ZP net sell 29,8 M, jadi didistribusi oleh ZP ya untuk saham SAGE hari ini tanggal 13, dan yang nampung itu AKK, PS, IT, INYP, cuman nggak ya, distribusinya cukup kuat, supply-nya itu lumayan kuat, jadi kayaknya ada kemungkinan open di harga ARB untuk saham SAGE besok ya, perlu hati-hati apakah terjadi technical rebound atau enggak. Market utamanya hari ini ZP ini juga net sell, PD-nya net buy cuma 238 juta, jadi nampungnya nggak terlalu banyak, jadi kayaknya sih belum ya, karena ARB dan nggak ada perlawanan kayaknya ya, ini hanya perkiraan saya aja. Kita lihat aja besok. Yang belum punya posisi kalau mau spekulasi buy ya perlu hati-hati untuk besok ya, kalau mau antri di harga ARB hati-hati, kalau nggak ada technical rebound atau kemungkinan hari selanjutnya juga open di harga ARB untuk saham SAGE ini. Untuk hari ini sih aslinya net buy, jadi ya masuk ya, aslinya yang masuk siapa di saham SAGE hari ini? AKBK, cuman yang nanti di harga over 254.000 lot. Perlu hati-hati untuk saham SAGE besok, kayaknya sih ada kemungkinan di awal market open gap bawah. Kalau melihat historinya di sini juga masih ada gap up yang belum ketutup, jadi mending kalau mau entry setelah tutup gap aja di area sini atau dekat-dekat area supportnya lagi di 226 ya, 226 ya, mungkin di dekat area sini sih bagusnya kalau mau entry di saham SAGE. Nunggu koreksi lebih dalam ya, kalau di sini sih udah masih lumayan di atas sih, kecuali besok ada yang nampung cukup banyak ya. Kalau langsung AK ya disclaimer. Kalau kita hitung kalau besok ARB, maka untuk saham SAGE ini akan open di harga berapa? 304. Kalau besok ARB untuk saham SAGE maka akan open di level 284 di sini ya, di sini kalau ARB, dan 284 ya, tadi 284. Nah, 284. Jadi kalau besok ARB untuk saham SAGE akan open di 284 di sini. Ya kayaknya sih nggak ada perlawanan, dan hari selanjutnya ARB lagi kayaknya ya, kita lihat aja besok. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau yang belum punya posisi mending buat aja dulu. Yang nyangkut di atas, kalau terjadi technical rebound seperti hari ini itu naik lumayan tinggi, itu mending sebagian keluar aja ya. Siapa tahu nanti ditampung oleh market maker dinaikin lagi, cuman kalaupun nggak ada yang nampung, turun lagi ya, kalian paling nggak udah meminimalisir kerugian. Oke, itu untuk saham SAGE. Selanjutnya kita cek saham Pipa. Untuk Pipa hari ini ARB ya, untuk Pipa hari ini ARB, dan walaupun tadi sempat naik ya, untuk saham Pipa itu sempat naik sampai ke level 208, coba ditarik turun ARB yang enggak heran sih kalau lihat candlenya kemarin. Penisapannya lumayan kuat, jadi penurunannya itu lebih kuat, sempat naik cuma ditarik turun lagi ARB. Kalau kita cek apakah sudah ada yang nampung untuk saham Pipa.
pipa untuk hari ini secara keseluruhan sebenarnya sih distribusinya ini nggak terlalu gede ya. IHZIP cuma net sell 1,3 M aja. JP net sell 1,1 M udah bikin ARB pipa. Yang ngantri di harga overnya 30.000 lot. Jadi kayaknya sih besok kalaupun open di harga ARB ada perlawanan naik ya. Kayaknya, kecuali besok distribusinya lumayan banyak lagi. Gimana ya untuk saham pipa ya, hati-hati aja ya. Hari ini sih distribusinya sebenarnya nggak terlalu gede, cuman belum ada yang nampung banyak. Kayaknya ada kemungkinan open gap bawah. Kalau cenderung sepi mending wait and see aja dulu untuk saham pipa. Kalaupun mau entry jangan pakai duit yang gede-gede. Kalaupun besok ARB kayaknya sih ada gimana ya. Coba kalau ARB ke level berapa untuk saham pipa? Hari ini close-nya di 180. Kalau besok ARB maka akan open di level 168. 168 di sini perhatikan saja level ini kalau mau spekulasi buy sebelum market buka bisa pasang antrian di 168 ya. Cuman kembali lagi disclaimer untuk resiko ditanggung masing-masing ya. Kalau besok nggak terjadi technical rebound bisa jadi hari selanjutnya open di harga ARB lagi. Kalau melihat setelah history di sini juga langsung open gap atas waktu itu ya, jadi cukup lebar ya. Amannya sih ya nunggu nutup gap lah ya, nunggu di bawah 140-an. Apakah bisa ke arah sini atau enggak, kita ikuti aja pergerakannya untuk besok. Untuk hari ini sih sebenarnya untuk pipa nggak terlalu rame dan distribusinya ini nggak banyak-banyak banget, cuman udah bisa ARB ya, belum ada yang nampung sih, jadi mending wait and see aja sih kalau menurut saya. Oke, itu tuh saham pipa, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham laju. Dan untuk saham laju hari ini naik ya 3,4%. Kalau secara teknikal sih gimana untuk saham laju nih? Kalau kita cek ya untuk transaksinya hari ini gimana di saham laju, apakah ada yang akumulasi? Untuk laju hari ini tanggal 13 secara keseluruhan dulu sebenarnya lebih banyak yang masuk nih. AZ, SH, XL, EP masuk cuman sebagian retail ikutan masuk, yang jualan XA, BQ, NI. Kalau lihat transaksi hari ini market maker utamanya itu AZ netb 4,5 M. Dan kalau kita cek dari tanggal 3 aja dari awal bulan ini untuk saham laju ini cenderung AZ sih, cuman AZ-nya ini trading ya. Kalau YP AZ itu market utamanya JP, AZ S1 cenderung scalping trading, YP AZ value-nya 40-an M dan cuma net 1,5 4,1. AVG mereka berdua dari awal bulan ini di 310 316, berarti posisi saat ini floating loss ya, floating loss 310. Hari ini kelas di 304 ya. Jadi buat patokan untuk besok gimana, perhatikan saya level ini, level resisten terdekalnya di 312 dan untuk support terdekalnya untuk saham laju untuk level saat ini di 274 ya. Kalau besok langsung hijau disesuai dengan volume yang cukup gede, ada yang jaga harga di 312 bisa, tapi disclaimer ini ya, bisa open posisi setelah breakout. Oke, itu saham laju tetap disclaimer ya. Kalau menurut saya untuk besok sih harganya lihat transaksi hari ini masih ada kemungkinan kayaknya naik ya. Semoga aja bisa breakout dan ada yang jaga harga di atas 312. Oke, itu untuk saham laju dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita yang part 2. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, tetap disclaimer.